Pertama-tama, kita tentukan dulu dan kita gambar yang ingin kita pakai. Setelah itu kita tebalkan gambar kita supaya garisnya terlihat lebih jelas dan rapi. Setelah selesai, kita gunting gambar kita. Di sini saya pakai bunga sakura. Saya gunting bunga sakura saya supaya lebih mudah untuk dijiplak kembali. Sekarang kita siapkan karet lino kita. Yang kasar arah ke bawah, yang lebih licin ke atas. Di sini saya memakai karet lino berwarna coklat. Dan ini adalah kertas karbon. Yang kilat ini adalah lapisan lilin. Dan kita taruh ke arah bawah. Biasanya dia taruh di antara dua gambar atau dua kertas. Jadi kita akan menggambar dari atas dan gambar itu akan tertransfer ke bawahnya. Seperti bunga sakura ini, saya akan taruh di sisi paling kiri kertas supaya lebih hemat. Dan kertas ini biasa bisa dipakai berulang kali. Kita boleh menaruh gambar kita sedikit lebih ujung selama masih ada jarak untuk kita memegang karet lino kita untuk mengukir nanti. Ketika menjiplak, pastikan gambar kita tidak bergeser dan semua garis tergambar kembali serta tidak ada yang ketinggalan. Selesai, kita bisa buka kertas karbon kita dan kita lihat di sini ada gambar bunga sakura yang sudah terjiplak persis di bawahnya. Sekarang kita siapkan alat ukir kita. Di sini aku beli alat ukir merek Vitek isi 6. Kita pilih dulu alat ukirnya yang bentuknya lebih kecil atau lebih runcing, membentuk siku-siku karena bunga sakura yang saya gambar itu tidak terlalu besar. Untuk mempermudah mengukir sakuranya, aku potong bunga sakura itu sebesar bidang yang saya perlukan. Sekarang kita lihat dulu bunga sakura kita apakah sudah terlihat dengan jelas. Kalau sudah jelas, kita pilih alat cungkil kita. Kita pilih alat cungkil yang lebih kecil dan lebih runcing atau bentuk siku-siku seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ya, seperti ini. Ketika kita mulai mengukir atau mencungkil, kita mulai menekannya dengan arah sedikit miring ke bawah seperti kita memegang cutter. Nama cara cungkil ini adalah cetak tinggi atau cungkil lino. Supaya lebih jelas, saya pindahkan ke background yang berwarna hitam. Ketika mencungkil, kita harus hati-hati, pastikan kita perhatikan di mana tangan dan jari kita supaya tidak kena ke jari dan berdarah. Ketika mencungkil, kita harus sedikit lebih sabar karena ini pertama kali kita mencungkil, pasti kita belum terbiasa dan tidak tahu seberapa besar tenaga yang harus kita pakai untuk mencungkil karet lino ini. Perhatikan juga kemiringan alat ukir kita, jangan terlalu tegak, pastikan dia cukup miring untuk mencungkil karet lino kita. Ketika kita mau membuat lingkaran atau lubang di tengah karet lino, kita bisa memakai cara menekan ke bawah dan mencungkil sedikit demi sedikit sampai menjadi lubang.
Atau kita bisa mengganti alat cungkil kita menjadi mata cungkil yang lain untuk membantu proses pembuatan lingkaran atau lubang. Kita juga harus merapikan samping-sampingnya supaya gambar yang terlihat hanyalah bunga sakura, karena sampingnya itu adalah frame yang tidak kita butuhkan. Pada waktu kita mencungkil, kita harus perhatikan ya, seperti samping ini, gambar kita harus menimbul minimal setengah dari ketebalan karet lino yang pertama kali kita pegang. Kita boleh juga menggunting bentuk bunga dengan memberi sedikit outline seperti yang terlihat di sini, supaya nanti lebih gampang untuk membuat pola ketika kita mau memakai buat mencap. Kita bisa merapikan kembali dan menambah sedikit detail benang sari bunga sakura. Di sini saya pakai cat astro, bisa juga pakai cat poster, tinta Cina atau apapun, selama tidak terlalu cair. Karena bunga sakura saya kecil, kita cukup pakai warna hitam sedikit saja, taruh di samping. Pastikan kita menaruh di permukaan yang rata, karena abis ini kita memakai roller untuk meratakan cat hitam yang sudah kita taruh. Setelah dirasa cukup rata, kita bisa mengambil cetakan bunga sakura kita. Karena bunganya kecil, kita bisa membalikkan dan menaruh di atas permukaan cat dan kita gosok-gosok. Kalau gambar kita besar, setelah mengaduk cat rata dengan roller, yang kita roller kembali adalah gambar yang sudah kita bikin di karet lino. Nah, ini adalah hasil cetakan dari bunga sakura kita. Cat ini cepat sekali keringnya. Kalau sudah kering, tidak terlalu lama, kita bisa tambahkan sedikit air dan memakainya kembali untuk mengecap bunga sakura kita. Ada satu lagi cara ukir berbentuk outline.
Pertama, kita ulang lagi proses dari awal mula kita bikin gambar bunga sakura sampai proses outline-nya selesai dan dipotong. Untuk cara cungkil yang ini, kita hanya mengukir outline-nya doang. Jadi kita menyisakan sebagian besar karet lino dalam keadaan tetap utuh. Proses ini lebih membutuhkan ketelitian karena kita tidak boleh melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akan membuat jejak atau bekas pada karet lino sehingga ketika kita memakainya bunga sakura itu akan terlihat cacat. Setelah bunga sakura kita selesai diukir, supaya tidak terlihat terlalu kaku, samping-sampingnya boleh kita bentuk sedikit lebih oval. Untuk mengukir outline bunga sakura, jangan lupa kemiringan dari alat sembunyi kita yang sedikit lebih miring, jangan terlalu tegak. Pastikan juga posisi jari kita supaya tidak terluka. Di sini kita bisa lihat dua perbedaan bunga sakura kita yang hanya berupa outline dan yang berbentuk bunga sakura. Karena terlalu cair, cetakan bunga sakura ini jadi tidak terlalu jelas. Jadi saya tambahkan tinta Cina. Dan ini adalah hasil cetak tinggi bunga sakura kita. Selamat mencoba!